Ketika hujan, tampung. Jangan langsung dari genteng, kotor. Tapi tampung langsung dari atas langit. Jadi bersih, karena air hujan ini bersih. Jadi nggak usah pakai dimasak lagi, asal ditampung di tengah-tengah. Tidak terkena yang lain-lain, bersih, ya ma'an mubarakan, air yang penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bertemu kembali dengan channel Habib Betawi di mana saja Anda berada. Dalam konten kali ini akan dibahas mengenai air hujan yang begitu berkah, begitu manfaat, bahkan dalam satu hadis yang panjang di dalam kitab Nawadir bisa menyembuhkan dalam segala penyakit. Baik, sudah tertera dijelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 48, Allah yang meniupkan angin yang membawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya yaitu hujan, dan kami turunkan hujan dari langit, hujan yang sangat suci. Hujan yang Allah turunkan itu suci, murni, boleh diminum. Wa anzalna minas sama ma'an tahura. Kemudian dalam ayat yang lain di dalam surah Ghaf ayat 9, wa nazzalna minas sama ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Tentu yang mengandung keberkahan ini membawa kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. Juga di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah halaman 448 dikatakan i'lam anallah ta'ala lam yanzil minas sama shifaan qad a'ammu wala anfa wala a'dham wala anja min fi izalatid da minal Qur'an fahuwa lidain shifaun walisadain wasadail qulub jalaun. Ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan kesembuhan, tidak akan menurunkan obat dari langit yang lebih besar, yang lebih manjur, yang lebih manfaat daripada menghilangkan semua penyakit daripada Al-Quran. Al-maksud yaitu Al-Quran adalah yang paling manfaat, paling manjur di dalam menyembuhkan segala macam penyakit. Maka adalah Al-Quran obat dari segala macam penyakit. Oleh karena itu, di sini saya akan gabungkan bagaimana keterangan dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah tentang bagaimana ayat Quran menjadi penyembuh dari segala penyakit. Saya gabungkan dengan air yang suci. Jadi air hujan ini menjadi wasilah didoakan baca-bacaan, yang mana nanti air hujan ini yang penuh keberkahan, yang suci, bisa menyembuhkan penyakit dengan sebab doa-doa, ayat-ayat yang dibacakan di dalam air tersebut, yaitu daripada ayat Al-Quran yang paling manjur dan paling mujarab di dalam menyembuhkan segala macam penyakit. Baik, di dalam kitab An-Nawadir di halaman 194, ini kitabnya berwarna biru, kitab An-Nawadir. Kitab Nawadir yang ini yaitu halaman 194. Begitu panjang dijelaskan oleh pengarang kitab ini di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidah ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qol allamani Jibril dawaan la ahtaju ma'ahu ila dawa wala tabib. Faqala Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ma huwa ya Rasulullah inna bina hajah ila hadzal dawa. Faqala yu'khadhu syai'un min ma'il matar wa tutla alaihi fatihatul kitab wa suratul ikhlas wal falak wan nas wa ayatul kursi kulla wahida 70 marrah wa yashrabu ghadawatan wa ashiyatan 7 ayyam. Fawalladhi ba'asani bil haqq nabiyyan laqad qala li Jibril innahu man syariba min hadzal ma rafa'allahu
an jasadihi kulla da'in wa afahu min jami'il amrad wal auja. Diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan kepada aku, kata Nabi, mengajarkan obat yang tidak aku butuh bersamanya itu obat-obat yang lain dan para dokter. Ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi, maka Nabi nggak butuh obat yang lain dan tidak butuh dokter. Kemudian bertanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in, apa itu ya Rasulullah? Sesungguhnya kami ini butuh hajat kepada ini obat, kata mereka. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca oleh kalian, ambil itu air hujan, bacakan oleh kalian Al-Fatihah, Suratul Ikhlas, Suratul Falak dan Suratul Nas, dan ayat kursi masing-masing 70 kali. Al-Fatihah 70 kali, Qul huwallahu ahad 70 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 70 kali, Qul a'udzu birabbin nas 70 kali, dan ayat kursi 70 kali. Bacakan di atas air hujan tersebut. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW dilanjutkan, falladzi ba'atsani bil haq nabiyan, sungguh demi Allah yang telah mengutusku sebagai nabi, laqad qala li Jibril, Jibril telah berkata kepada aku, innahu man syariba min hadzal ma rafa'allahu an jasadihi kulla da'in wa afahu min jami'il amrad wal auja. Barang siapa, kata malaikat Jibril kepada Nabi, barang siapa yang meminum itu air hujan yang telah dibacakan Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan ayat kursi masing-masing 70 kali, maka Allah angkat segala penyakitnya. Kemudian Allah sembuhkan dari segala macam penyakit. Wa man saqa minhu imra'atahu wa nama ma'aha, siapa yang meminumkan kepada istrinya air hujan tersebut dan dia tidur bersamanya, hamalat biidnillahi ta'ala, insyaallah hamil dengan izin Allah ta'ala. Wa yasfil ainain wa yuzilu sihir wa yaqta'ul bulgham wa yuzilu waja'as sadar wal asnan wat tukham wal atas wa hasaral baul. Dan Allah juga akan sembuhkan dia dari penyakit mata, dari gangguan sihir, dan menghilangkan sihir, menghilangkan santet, melancarkan daripada reaknya, penyakit dada, penyakit gigi, penyakit-penyakit yang lainnya, daripada gangguan perut, sembelit dan sebagainya, dari segala penyakit yang insya Allah Allah akan angkat penyakit tersebut. Wala yahtaj ila hijamah, tidak butuh kepada bekam. Wala yuhsa ma fihi minal manafi illallahu ta'ala, dan tidak bisa dihitung karena banyaknya manfaat yang telah Allah berikan. Tidak ada yang mengetahui manfaatnya melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu tarjumatun kabirah ikhtasarnaha wallahu a'lam, dan tidak ada yang mengetahui karena terjemahan yang sangat luas, kami hanya meringkas sedikit di sini, kata pengarangnya, wallahu a'lam. Jadi amalkan sebentar, ambil air hujan, kemudian bacakan Al-Fatihah, Qul a'udzu, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan ayat kursi 70 kali. Hanya 2 jam kalian luangkan waktu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijelaskan di awal bagaimana air hujan berkah, air hujan itu suci, penuh keberkahan, dan tentunya ayat Quran adalah sesuatu yang paling manjur di dalam menyembuhkan penyakit karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya yaitu ketika hujan, tampung. Jangan langsung dari genteng, kotor. Tapi tampung langsung dari atas langit. Jadi bersih, karena air hujan ini bersih. Jadi nggak usah pakai dimasak lagi, asal ditampung di tengah-tengah, tidak terkena yang lain-lain, bersih. Ya, ma'an mubarakan, air yang penuh keberkahan. Kemudian setelah itu kita tadi yang langsung air hujan, kemudian kita ambil muk ini, kita ambil, kemudian kita tuang. Setelah kita tuang, ada di sini, kita ambil setiap 1 gelas pagi dan sore, kita minum. Insya Allah air hujan ini mujarab untuk
kita sekalian yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam kitab Nawadir. Kejelasannya kalian bisa lihat di deskripsi di bawah, keterangan Al-Qur'annya, keterangan dalam kitab Nawadir, dan segala macam yang setelah dibahas dan diuraikan ada di deskripsi. Silahkan kalian lihat, dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan share-nya jika konten ini bermanfaat. Demikian, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaat buat kita sekalian, dan mudah-mudahan yang ada penyakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudare, jangan lupa beli dodol maknyos Betawi, ditanggung enak. Ayo.